Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan topik tentang apa itu akuntansi masjid. Saya akan mulai dari pengenalan akuntansi masjid, tujuan dan manfaatnya, konsep dasar akuntansi, dan cara melakukan penjurnalan. Lalu, di akhir video, saya akan simulasikan cara penggunaan aplikasi Excel untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan. Untuk memulai, pertama-tama saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu akuntansi masjid. Menurut Sumarsono SR, akuntansi atau accounting adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Secara sederhana, melalui proses akuntansi, kita bisa mendapatkan informasi yang berguna dari laporan keuangan yang dihasilkan. Jadi, akuntansi masjid singkatnya merupakan akuntansi yang dapat diterapkan untuk suatu masjid. Dalam penerapannya, akuntansi harus mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan yang disebut sebagai standar akuntansi keuangan, dan tentunya ini juga berlaku untuk akuntansi masjid. Uniknya, akuntansi masjid memiliki dua standar yang harus diikuti dalam pembuatan laporan keuangannya. Yang pertama, karena masjid merupakan entitas berorientasi non-laba, maka masjid menggunakan ISAK 35. Kedua, selain sebagai entitas berorientasi non-laba, masjid juga merupakan penerima dan penyalur zakat dan infak atau sedekah, sehingga masjid juga menggunakan PSAK 109. Namun, dalam video ini kita akan fokus ke penyajian laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35. Lalu, kenapa harus ribet menerapkan akuntansi masjid? Bukannya kebanyakan masjid juga sudah melaporkan penggunaan kasnya? Memang benar, masjid sudah memiliki transparansi yang baik terkait penggunaan kasnya. Namun, dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar, informasi yang diperoleh dapat lebih lengkap lagi. Informasi yang lengkap tersebut berguna dalam meningkatkan pertanggungjawaban atas amanah dari jamaah berupa infak, sedekah, dan sebagainya. Selain itu, juga dapat digunakan oleh pengurus untuk meningkatkan pengelolaannya, misalkan untuk mengetahui berapa beban air yang dikeluarkan, bagaimana realisasi program yang telah dianggarkan, dan sebagainya. Pada akhir video, kita akan menyusun laporan keuangan tersebut dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, dan semoga aplikasi tersebut dapat memudahkan kita dalam menerapkan akuntansi masjid. Tapi sebelumnya kita perlu tahu konsep dasar akuntansi terlebih dahulu. Jadi, dalam akuntansi terdapat persamaan dasar yang penting untuk dipahami, yaitu aset atau harta sama dengan liabilitas atau utang ditambah aset neto atau modal. Jika dijabarkan lebih lanjut, maka menjadi aset sama dengan utang ditambah modal awal ditambah pendapatan dikurang beban. Posisi dari beban dapat kita pindahkan ke ruas kiri agar bernilai positif, sehingga menjadi aset ditambah beban sama dengan utang ditambah modal awal ditambah pendapatan. Sekarang dapat kita lihat bahwa kelima item tersebut terbagi menjadi dua sisi. Ada aset dan beban di sisi kiri, dan ada utang, modal awal, dan pendapatan di sisi kanan. Posisi ini merupakan saldo normal dari item-item tersebut. Dalam akuntansi, sisi kiri disebut sebagai debit, sedangkan sisi kanan disebut sebagai kredit. Ini adalah pengertian dari kelima item di atas berdasarkan standar akuntansi keuangan. Silakan pause dulu video ini dan cocokkan kelima item ini dengan pengertiannya yang sesuai. Oke, jadi piutang pegawai termasuk ke dalam aset, utang PPh badan termasuk ke dalam liabilitas, aset neto termasuk ke dalam ekuitas, infak otak Jumat termasuk ke dalam pendapatan, dan beban listrik termasuk ke dalam beban. Konsep dari persamaan dasar akuntansi sebelumnya akan kita gunakan dalam melakukan pencatatan transaksi dengan membuat jurnal. Sebagai contoh, misalkan ada transaksi pada tanggal 2 Januari 2021 berupa penerimaan kas dari infak kotak Jumat sebesar 350.000. Maka pada tanggal tersebut kita akan mencatatkan kas pada sisi debit sebesar 350.000 dan pendapatan infak Jumat pada sisi kredit sebesar 350.000. Contoh selanjutnya ada pembayaran listrik sebesar 50.000 secara tunai. Maka kita akan mencatatkan beban listrik pada sisi debit sebesar 50.000 dan karena terdapat pengurangan kas, maka kas dicatat pada sisi kredit sebesar 50.000. Contoh terakhir terdapat pembelian perlengkapan berupa sapu secara kredit senilai 100.000. Maka kita akan mencatatkan perlengkapan pada sisi debit sebesar 100.000 dan utang pada sisi kredit sebesar 100.000. Sebenarnya ada beberapa proses yang harus dilalui terlebih dahulu setelah penjurnalan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Tapi kita akan menggunakan aplikasi Excel
sehingga hanya dengan bermodalkan jurnal, proses setelahnya akan secara otomatis terselesaikan dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan. Terima kasih kepada Bapak Andi Prasetyawan Hamzah yang telah mendesain aplikasi Excel ini. Aplikasi Excel ini dapat di-download melalui link yang ada di description box. Saya akan coba jelaskan cara penggunaan aplikasi Excel ini dengan soal simulasi yang juga dapat di-download melalui link tersebut. Pertama-tama, langkah yang harus dilakukan adalah mengisikan identitas masjid di sheet home. Mulai dari nama masjid, alamat, kota, akhir tahun buku, identitas petugas akuntansi, dan ketua masjid. Yang kedua, kita pindah ke sheet anggaran. Sesuai dengan informasi dari soal, di kolom nama program akan kita isi dengan program G-Swap. Lalu, di kolom nama kegiatan kita isi dengan G-Swap. Lalu, di kolom kode akun akan kita isi dengan infak ibadah wajib dan sunnah lainnya. Untuk kode akun, kita ketikkan terlebih dahulu kata kunci akun yang ingin diinput. Baru kita klik drop down dan pilih infak ibadah wajib dan sunnah lainnya. Terakhir, isikan jumlah uang yang dianggarkan yaitu sebesar 36 juta. Untuk baris lainnya juga bisa dengan cara yang sama. Ketiga, kita pindah ke sheet jurnal. Jurnal pertama adalah memasukkan saldo awal dengan cara mencatatkan aset seperti kas, inventaris, dan lain-lain pada sisi debit, dan aset neto pada sisi kredit. Lengkapi tanggal dan nomor bukti, lalu pada uraian kita ketikkan saldo awal, lanjutkan dengan mengisikan pokja, program, dan kegiatan. Perlu diperhatikan, untuk aset neto ada jenis dana yang harus dipilih. Keempat, kita akan melakukan jurnal transaksi. Dengan cara yang hampir sama, isikan tanggal, nomor bukti, uraian, jenis dana, pokja, program, dan kegiatan. Blok baris di bawahnya dan tekan CTRL-D untuk menyalinkan info yang sama. Lalu, isi dengan akun yang sesuai. Kas di debit sebesar 13 juta, infak kotak Jumat di kredit sebesar 13 juta. Dan karena transaksi ini melibatkan kas, maka di kolom arus kas kita isi dengan arus kas dari aktivitas operasi masuk. Pengisian ini dilakukan di sisi yang berlawanan dengan kas. Lakukan input transaksi lainnya dengan cara yang sama, dan perhatikan peletakan saldo normalnya apakah ada di debit atau di kredit, sesuai dengan persamaan dasar sebelumnya. Jika pengisian sudah benar, maka di sini akan menunjukkan kata balance. Terakhir, kita dapat mencetak laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan ISAK 35. Laporan keuangan dapat langsung dicetak dengan mengklik ikon print ini. Namun, perhatikan bahwa bulan yang dipilih harus sama untuk semua komponen laporan keuangan. Berdasarkan ISAK 35, ada 4 komponen laporan keuangan yang dihasilkan. Pertama, ada laporan penghasilan komprehensif, berisikan informasi terkait penghasilan dan beban pada tahun berjalan. Kedua, ada laporan perubahan aset neto, yang menunjukkan perubahan dari aset neto yang dimiliki masjid pada tahun berjalan. Yang ketiga, ada laporan posisi keuangan, yang menunjukkan posisi aset, utang, dan aset neto per tanggal tertentu. Dan yang keempat, ada laporan arus kas yang menunjukkan pemasukan atau pengeluaran kas pada aktivitas operasi yang berhubungan dengan kegiatan masjid, aktivitas investasi yang berhubungan dengan pembelian aset, dan aktivitas pendanaan yang berhubungan dengan pembiayaan masjid. Ada juga sheet buku besar untuk melihat detail transaksi akun tertentu, dan Executive Information Summary untuk kepentingan manajemen masjid. Ada juga beberapa sheet tersembunyi seperti COA, ref, dan anggaran yang dikunci dengan password berikut jika perlu untuk melakukan kustomisasi. Demikian video yang dapat kami paparkan. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jika ada kritik atau saran dapat disampaikan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.